kita akan melihat satu peristiwa yang terjadi, yaitu di Taman Getsemani. Kita akan baca Matius 26, 36b sampai dengan 38. Dikatakan, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Matius 26, 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang nanti kita akan bahas, kita akan fokus di ayat yang ke-38, yaitu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan yang dialami oleh manusia di jagat raya ini, di bumi ini, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat, saudara, ya, lebih lanjut apa yang menjadi makna di dalam ayat 38 dengan perkataan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yang pertama, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dulu faktanya. Karena ada orang menganggap bahwa peristiwa ini hanya mitos, hanya dongeng, hanya cerita kredo tua-tua Israel, seolah-olah cerita ini direkayasa. Saya katakan tidak. Ini adalah fakta sejarah. Ini benar-benar nyata, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi lihat pohon yang di belakang. Itu pohon yang di belakang itu adalah pohon zaitun yang usianya ribuan tahun, saudara. Ya, peneliti ahli botani menyelidiki bahwa usia daripada pohon zaitun yang ada di belakang saya itu kurang lebih sekitar 2.500 tahun. Dan diyakini di taman inilah Tuhan Yesus Kristus bergumul waktu dia menaikkan doa di Getsemani. Tidak hanya itu, saudara, ya, saya juga mau mengatakan kepada saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat yang tadi kita baca di dalam Lukas 22 ayat 39, di situ dikatakan ada dua hal, bahwa letak Getsemani itu di Bukit Zaitun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, letak Getsemani itu di luar kota Yerusalem. Kalau saudara lihat, ya, yang ada di belakang istri saya itu adalah Bukit Zaitun. Nah, sedangkan yang saudara lihat saya berdiri di depan gereja itu adalah gereja segala bangsa, di mana Yesus Kristus di dalam gereja itu, di dalamnya itu ada batu besar. Nah, jadi kalau saudara lihat fakta-fakta yang kita baca dari Yohanes 18 ayat 1-2, Lukas 22 ayat 39, Matius 36, semuanya tepat, saudara-saudara. Seperti yang digambarkan oleh penulis kitab Injil. Tidak ada, ya, tidak ada yang meleset. Ini faktanya. Tetapi kita tidak mau berbicara sekedar fakta, tetapi kita mau coba membahas apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di perkataan di ayat yang ke-38 tadi, saudara. Dikatakan demikian ayat 38, katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, saya tadi katakan bahwa apa yang dialami Tuhan Yesus adalah derita yang paling dahsyat yang dialami oleh seorang manusia di muka bumi ini. Tidak ada penderitaan yang seberat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus waktu mengatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kalau kita melihat, saudara, kejadian sebelumnya, ya, kejadian sebelumnya Tuhan Yesus di sini ada 6 hal, ya. Dikatakan Yesus memberitakan kematiannya. Dia tahu bahwa dia akan mati, ya.
Tidak ada pemimpin di dunia yang tahu bahwa dia akan mati. Di sini ada yang tahu kapan kita akan mati? Nggak ada yang tahu, saya kira. Yesus tahu bahwa dia akan mati. Dia tahu kapan saatnya dia akan mati. Lalu kedua, Yesus merendahkan diri, ya, membasuh kaki murid-muridnya. Ini simbol yang menunjukkan kasihnya yang tiada tara. Bagaimana mungkin seorang guru mau membasuh murid-muridnya? Kalau saya tanya saudara-saudara mau melakukan hal ini, saya yakin semua geleng-geleng kepala, ya. Kita tidak mau, tapi Yesus lakukan itu karena dia ingin menunjukkan kasihnya. Lalu yang ketiga, Yesus mengungkapkan pengkhianatan Yudas. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati dia, ya. Yesus tahu bahwa Yudas nanti salah satu dari muridnya itu akan mengkhianati dia. Yesus tahu, saudara-saudara. Dan tidak hanya itu, hebatnya bahwa Petrus pun yang notabene salah satu murid yang diandalkan oleh Tuhan Yesus, ya, murid yang pemberani, murid yang loyal, murid yang benar-benar memiliki cinta yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan menyangkal, ya. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal, dan itu benar-benar terjadi. Padahal belum terjadi, Yesus tahu, saudara. Dan tidak hanya itu, ya. Yang kelima, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Nah, ini saudara, kita gereja Pantekosta Karismatik hanya fokus yang kelima. Padahal ada begitu banyak berita-berita yang luar biasa yang Yesus lakukan menjelang kematiannya. Untuk itu kita bersyukur, ya, kita melihat secara komprehensif lebih luas. Dan yang terakhir, Yesus menasihati untuk bertekun dan mendoakan murid-muridnya. Yohanes 17, apa doanya? Supaya para murid agar bersatu. Doa itu yang sampai sekarang belum nampak. Kecenderungan kita justru kita mudah pecah, mudah terbelah, mudah diprovokasi, sehingga doa Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu itu belum terwujud, ya. Itu doa perkataan Yesus yang ke-6. Ini peristiwa-peristiwa menjelang Yesus mengalami pergumulan yang dahsyat, sehingga ayat yang ke-38, ya, hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Saudara, waktu saya menyelidiki dalam Alkitab bahasa Inggris, wah, luar biasa. Ya, luar biasa, saudara. Itu ada penekanan yang hebat sekali, ya. Kata sedih di situ menggunakan kata great distress, ya, sorrowful grief. Lalu kata gentar itu menggunakan kata trouble, depressed, heavy heart. Lalu kata hatiku sangat sedih itu menunjukkan satu keadaan yang dikatakan sorrowful, very sad. Dan yang terakhir dikatakan seperti mau mati rasanya, itu menunjukkan satu keadaan kondisi yang benar-benar Yesus itu mengalami takut yang luar biasa. Saudara-saudara pernah mengalami rasa takut dalam hidup ini? Pengalaman takut yang luar biasa? Kondisi yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu dia berdoa, saudara, sampai keringatnya itu bercucuran seperti darah, itu kondisi yang disebut dengan hematohidrosis, ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya, saya coba menerjemahkan, ya. Dikatakan begini, saudara. Hematohidrosis adalah suatu kondisi di mana pembuluh kapiler, pembuluh darah yang memberi makan kelenjar keringat pecah, ya, menyebabkan mereka mengeluarkan darah yang terjadi di bawah kondisi fisik dan emosi yang ekstrim yang sangat menekan. Kecemasan mental yang parah mengaktifkan sistem saraf yang diakibatkan stres dan reaksi kondisi tubuh yang tidak normal, ya, karena takut yang begitu amat sangat, saudara, sehingga orang mengalami depresi, takut luar biasa. Ini menyebabkan pendarahan dan pembuluh memasuk kelenjar keringat, ya, yang tidak normal.
Jadi dengan kata lain, kondisi Yesus pada waktu itu, ketika dia berdoa, "Ya Bapa, biarlah kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa." Karena dia tahu. Tadi waktu di depan saya bilang, Yesus tahu apa yang terjadi. Waktu Yudas mengkhianati dia, Yesus tahu. Waktu Petrus mengkhianati dia, Petrus menyangka dia, tahu. Lalu apa yang terjadi tentang pencurian Roh Kudus, Yesus tahu. Jadi Yesus tahu beberapa jam ke depan ini apa yang terjadi atas dirinya. Mari kita lihat apa yang Yesus takutkan. Ya, saya mau memvisualisasi. Ya, waktu saya mengambil gambar ini di Yerusalem, saudara. Kebetulan saya membawa grup dari Manado, ya, 30 orang. Waktu itu Yerusalem begitu padat sekali, ya, karena ada 3 agama besar masuk ke Yerusalem. Dan kami beruntung bisa ada di sana pada waktu itu. Dan kami mengambil video ini untuk mencoba menapak tilas apa yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat sama-sama. Minta suaranya dikeraskan. Di hadapan-Mu Tuhan, kami debu. Di hadapan-Mu Tuhan, kami buluh yang patah terkulai. Di hadapan-Mu Tuhan, kami rumput yang kering. Di hadapan-Mu Tuhan, kami lemah. Ini grup dari Manado yang saya bawa sekitar 27 orang dari perusahaan Pak Eman, lalu sekejap menghilang dan mantan wali kota Manado. Tak berbekas. Namun demikian, kami adalah makhluk yang sombong dan congkak. Kami adalah manusia buta dan tuli. Sepanjang Kami perjalanan adalah manusia Via Dolorosa, tak berakal, Yesus jatuh 14 bengis, kali, saudara. dan kejam, berkelakuan sundal. Engkau tidak tahu saat aku melawatmu. Engkau meremehkan saat aku lewat di desa-desamu. Engkau mengejek aku saat berkata-kata di kota-kotamu. Kami terpaksa melakukan ini Bahkan jam 6 pagi. engkau menolak Karena kalau saat sudah aku jam mengetuk 7, pintu suasana di rumah-rumahmu. tempat ini ramai sekali. Kata-kataku kau anggap Sehingga jam 5 sebagai kami racun keluar yang dari hotel. mematikan. Sehingga Untuk engkau mendapatkan sepakat untuk momen seperti membunuh ini aku. Tidak mudah. Membunuhku Ini jam 6 pagi yang kami sangat mengerikan lakukan di kayu salib yang di tertutup, kota lama Yerusalem, membunuhku yang diyakini untuk di mana Yesus menyembunyikan berjalan, perbuatan-perbuatan ya, keji, ketika dia mau membunuhku disalibkan di untuk Bukit meniadakan Tengkorak. rasa bersalahmu. Aku adalah penghalang bagi rencana-rencana busukmu, penghalang bagi perbuatan dosa-dosamu. Oleh karena itu, engkau mau aku mati. Ini jalanan menanjak, Engkau mau saudara, agar ya. aku, Hampir Yesus, sebagian peserta harus tidak mati. kuat menanjak. Tanganmu penuh Ya. dengan darah. Jalanan menanjak. Kakimu meninggalkan tapak-tapak kejahatan. Tapi karena kita rindu menghindar mencoba napak dari tilas apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, sehingga matamu semua bersemangat mencari-cari melakukan hal ini. kepuasan semata. Telingamu suka akan hal-hal sesat. Mulutmu mencari pembenaran dariku. Ini Engkau menganiaya, stase ke-6 memukul, di mana Yesus dan jatuh. menghajar aku. Dan waktu dia jatuh di Engkau sini, menaruh salib pada pundakku. Yesus dan sudah tidak sanggup engkau lagi suruh pikul aku salib. memanggulnya hingga Lalu ada ke seorang dari tengkorak. Kirene yang dipaksa untuk pikul salib. Engkau melubangi tangan dan kakiku dengan paku. Engkau menembus lambungku dengan tombak. Engkau merobek-robek tubuhku dengan cemeti. Engkau pun memahkotai kepalaku dengan mahkota duri. Belum cukup, belum cukup, belum cukup. Bahkan engkau menggantung aku di kayu salib, menggantung aku hingga aku mati.
3 hari kemudian, engkau mendengar kabar yang menggemparkan dunia. Bukan hanya dunia, tapi segenap jagat raya, bahwa aku sudah bangkit dari kubur maut, dan kerajaan maut tidak berkuasa melawanku. Iblis dan segenap tentaranya gemetar ketakutan, tidak berdaya menghadapi Anak Domba. Aku suci dan kudus, tanpa salah dan noda. Oleh sebab itulah aku dibangkitkan dari kematian sebagai yang sulung, yang pertama kali bangkit. Sebelum aku tidak ada, dan sesudah aku pun tidak ada, sampai aku menjadi hakim yang hidup dan yang mati. Engkau bertanya, mengapa aku mau mati? Mengapa aku mau menyerahkan nyawaku kepada maut? Satu kata, ya, satu kata, kasih. Ya, kasih. Penderitaan yang aku alami adalah akibat dosa-dosamu. Kehinaan yang aku alami adalah akibat pemberontakanmu. Kematian yang aku alami adalah akibat kematianmu. Jika engkau mengaku dosa-dosamu, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikanmu dari segala kejahatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Engkau yang tidak berarti, aku jadikan berarti. Anugerah keselamatan, damai sejahtera, kebaikan dan kemurahan sudah aku berikan kepadamu, dan engkau pun dapat berdiam dalam rumah Bapa sepanjang masa, selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sebagai anak-anakku yang hilang tetapi didapat lagi, sampai Marat. Ya, saudara, itu yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus. Apakah dia sanggup? Dia sanggup mengalami penderitaan yang begitu sangat berat dan luar biasa, yang belum pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Orang yang mati di kayu salib pada zaman itu dikategorikan adalah penjahat yang paling super berat, dan Yesus dikategorikan penjahat, ya, sehingga dia mengatakan, hatiku sedih, mau mati rasanya. Karena Yesus tahu apa yang akan dialami beberapa jam yang akan datang, saudara. Itu yang Yesus rasakan, ya, sehingga pembuluh darahnya pecah oleh karena dia tahu penderitaan yang dahsyat yang dia akan dialami. Apakah Tuhan Yesus mundur? Apakah Tuhan Yesus lalu lari? Tidak, saudara. Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 44, ia sangat susah, ya, agoni, karena dia memikirkan apa yang akan dialami, dan ia makin bersungguh-sungguh berdoa, ya, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, ya, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, kalau di dalam hidupmu kita mengalami penderitaan yang berat, jangan kita melakukan hal-hal lain selain kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke orang pintar, jangan pergi ke ke orang-orang yang katanya bisa menolong kita. Saudara akan menyesal. Kita datang kepada Tuhan, karena itu kita sungguh-sungguh semakin datang berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk dalam dimensi yang sangat dalam kehidupan manusia di dalam penderitaannya, dan dia hanya satu lakukan, yaitu makin berdoa sungguh-sungguh, saudara-saudara. Ya, bukan cari pertolongan yang lain, tapi dia semakin mengandalkan Tuhan.
Lalu dikatakan apa? Ayat 26. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki." Waduh, ini doa yang sangat agung dan mulia. Di tengah-tengah apa yang dia rasakan, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak mencari selamat, tetapi dia katakan, "Ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku." Ini doa yang sangat agung. Padahal dia mau melakukan ini untuk kita semua. Dikatakan setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya, mendapati mereka sedang tidur, ya. Petrus, Yohanes, kedua anak Zebedus, yaitu Yakobus, ya. Dia bertiga. Yesus punya 12 murid. Yesus menganggap 3 orang ini paling rohani, paling hebat level kerohaniannya. Tetapi waktu diajak berdoa, bergumul, nggak kuat, saudara. Nggak tahan. Mereka tertidur karena penderitaan yang begitu dahsyat. Yohanes, Petrus, Yakobus tidak tahan, mereka tertidur, ya. Dikatakan, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara, baik kalau kita sedang bergumul, sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi problem, ya, kita punya teman untuk sharing, untuk berdoa. Tetapi sehebat teman kita, ya, kita tidak bisa mengandalkan. Yang kita andalkan hanya Tuhan. Yesus juga mengajak 3 orang yang dianggap dari 12 murid yang paling rohani, yang paling dewasa, yang paling dekat dengan dia, ternyata ambruk juga. Tapi Tuhan Yesus tetap, dia berdoa sendiri menghadapi semua penderitaan yang akan dia alami. Lukas 22 ayat 43. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, kita tidak akan dapat benar-benar mengerti apa yang terjadi di Taman Getsemani. Dan itu di luar pemahaman dan pengalaman manusia kita. Tetapi yang jelas, misi Yesus Kristus datang ke dunia ini dapat diselesaikan dengan sempurna ketika dia mati di atas kayu salib bagi kita semua. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Getsemani dengan dia mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa kita, berita itu sampai ke ujung bumi. Dan itu yang mau kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Kenapa? Karena Yesus adalah kepala gereja dan kita gerejanya adalah tubuhnya. Sehingga kalau kita masih mengaku diri kita sebagai gereja Kristus, gereja Tuhan, kita harus melakukan misi Tuhan supaya apa yang menjadi pengorbanan Yesus itu tidak berhenti, tetapi itu harus diberitakan ke seluruh muka bumi. Nah, saya ingin saudara mengambil satu sikap dan komitmen. Di dalam bermisi kita tidak harus pergi semua sama-sama, ya, ke ladang misi. Bisa dilakukan dengan doa. Bisa kita lakukan dengan kita mendukung dengan cara yang lain. Ya, untuk itu saya ingin membagi doa kepada saudara. Mari kita lihat, ya, mengenai dunia kita. Kita mau berdoa untuk dunia kita. Sampai di rumah kita berdoa, saudara, apa yang kita doakan? Dikatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan, ya, itu dikatakan sampai ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6. Nah, itu saudara, pokok doa yang kita mau doakan, supaya kita tidak hanya sekedar, ya, orang yang sebut apa,
neto, no action, talk only. Kita mau bermisi, kita tahu pengorbanan Yesus, dan 3 hal yang kita mau lakukan di dalam bermisi. Bukan hanya kita terjun ke dalam ladang misi, tetapi juga kita berdoa bagi pekerjaan misi, dan yang terakhir kita mendukung untuk pekerjaan misi. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengambil waktu berdoa.